Alhamdulillah yang kami hormati Dr. Lukyan Tamani, sahabat sekaligus senior, guru kami di IAIU Malaysia, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom Minar ini. Bapak, Ibu, terlihat di sini ada Pak Mumu dari Universitas Galuh Ciamis dan yang lain-lain. Ini alhamdulillah Pak Sekretaris Jenderal Robito Ma'had Islami Ciamis juga hadir. Mudah-mudahan nanti perwakilan Forum Pondok Pesantren Ciamis juga hadir dari IJMI dan juga dari BKPSDM Ciamis dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada Bapak Ibu semua. Dan juga tidak lupa para santri SMA IT IQBS ini yang saat ini hadir. Coba lambaikan tangannya ke salam ke Pak Dr. Lukyan. Alhamdulillah itu sebagian santri SMA, tidak semuanya kami hadirkan karena memang beberapa masih ada kegiatan di kepesantrenan, jadi hanya sebagian khususnya yang SMA yang kami hadirkan Pak Dr. Lukyan. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini pertemuan perdana untuk program Sekolah Keuangan Syariah. Program ini terselenggara berkat kerjasama beberapa pihak, diantaranya Pondok Pesantren Nurul Irfan dengan ISEFID, Islamic Economic Forum for Indonesian Development, salah satu wadah alumni International Islamic University Malaysia yang memang sejak dulu concern dalam dakwah ekonomi dan keuangan syariah, dan alhamdulillah saat ini juga didukung oleh beberapa organisasi, diantaranya ada Forum Pondok Pesantren Ciamis, ada IJMI Ciamis, ada Masyarakat Ekonomi Syariah Ciamis, kemudian ada RMI, siap, RMI hadir Pak Sekjen. RMI Robito Ma'had Islamiyah NU Kabupaten Ciamis, dan juga alhamdulillah beberapa lembaga lain yang mudah-mudahan, jadi ada yang via Zoom, ada yang via medsos kita yang ini melihat ataupun mengikuti acara ini gitu. Ada yang via Zoom, ada yang via YouTube, dan juga ada yang via Facebook. Dan latar belakang acara ini sebenarnya Pesantren Nurul Irfan itu diantara salah satu concern kami adalah dakwah ekonomi syariah. Pada sebelumnya kami, jadi ada 3 bisa jadi mungkin rukun ya dalam arkanul iktisodi. Rukun ekonomi syariah itu ada real sector, ada financial sector, kemudian ada third sector atau jizwab lah ya, atau social sector. Nah, kita berupaya untuk dakwah di 3 sektor itu ya. Nah, di sektor di real sektor, oke, Pak Oman, ahlan wa sahlan Pak Oman dari Forum Pondok Pesantren. Mr. He, mohon di oke, saya lanjutkan.
wilayah Papanggara itu mana perubahan paling kami berada ya. Jaya. Perubahan di mana kan? Mr. Heri, mohon di mute kan. Halo, wassalam Pak Oman. Baik, jadi concern kami di tiga mendakwah, salah satu concern pesantren kami itu dakwah di tiga sektor itu. Nah, sebelumnya kami telah mengadakan dalam konteks sektor real, kami ada program namanya Sekolah Wirausaha. Nah, program Sekolah Wirausaha itu lebih concern ke dakwah bagaimana pengembangan sektor real, ya. Dan kami bekerja sama dengan Doktor Manajemen Bisnis Unpad. Jadi yang mengisi di Sekolah Wirausaha adalah teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru di Doktor Manajemen Bisnis Unpad. Dan alhamdulillah dari adanya Sekolah Wirausaha, beberapa anak-anak muda itu lebih punya antusiasme untuk menjadi entrepreneur, untuk jadi wirausaha, dan mereka punya bekal keilmuan ketika mempraktekkan wirausahanya. Nah, sehingga dari situ kemudian kami berupaya melangkah pada sektor kedua, yaitu financial sector, sektor keuangan syariah. Dan kami ya tentu teringat dengan pakar-pakar ekonomi dan keuangan syariah yang ada di ISEFID. Akhirnya kami mengajukan kepada ISEFID, Islamic Economic Forum for Indonesia Development, untuk menyedekahkan ilmunya kepada kita semua, dan alhamdulillah respon positif datang dari Pak Dr. Lukyan, beliau juga selaku ketua ISEFID, dan insya Allah acara ini itu akan ada 10 sesi setiap 2 minggu sekali, dan 10 sesi itu dibingkai dalam satu tema, yaitu 3 dekade keuangan syariah di Indonesia, kontribusi untuk umat dan bangsa. Nanti tema besar ini akan ada 10 tema dan 10 pembicara setiap 2 minggu sekali, ya, yang semuanya pakar-pakar di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dan mudah-mudahan dengan acara sekolah keuangan syariah ini bisa meningkatkan literasi keuangan syariah, wabil khusus di kalangan pondok pesantren dan juga santri, karena pondok pesantren dan santri merupakan gudangnya dai, pendakwah, yang sehingga harapannya ketika literasi keuangan syariah itu sudah meningkat di kalangan para kiai, di kalangan santri, di kalangan pesantren, harapannya masyarakat akan semakin tinggi keberpihakannya terhadap keuangan syariah. Jadi harapan dari program ini adalah simpelnya adalah kita ingin sama-sama mendakwahkan ekonomi dan keuangan syariah, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah khususnya mungkin di Kabupaten Ciamis umumnya, karena ini memang di live kan dan terbuka untuk semua. Ya mudah-mudahan di negeri kita tercinta Indonesia dengan langkah peningkatan dakwah ekonomi syariah di daerah ini, mulai dari daerah ini bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia. Itu sedikit latar belakang dari acara ini, dan untuk itu sekarang mari kita mulai ya acara ini dengan pembacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ma min syai'in la yubdu fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa abda wa ajda.
Nah, Qalilul Barokah. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut menjadikan wasilah sekolah keuangan syariah ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Selanjutnya, sebenarnya saya ingin memperkenalkan banyak, tetapi Pak Dr. Lukyan ini banyak sekali. Beliau adalah Ketua Islamic Economic Forum for Indonesia Development. Kemudian juga beliau juga Deputy Director di Komite Nasional Keuangan Syariah. Beliau juga dosen di Tazkiyah. Beliau juga adalah author dari buku Sakinah Finance. Beliau banyak sekali, intinya beliau adalah seorang Islamic Finance profesional. Beliau adalah seorang profesional di bidang ekonomi keuangan syariah gitu ya. Bisa di Google, di LinkedIn-nya beliau banyak sekali. Kalau kita baca memang yang jelas beliau ini istiqomah concern di dakwah ekonomi dan keuangan syariah. Nah, karena memang kalau langit sudah tinggi tidak perlu saya menjelaskan ketinggian beliau. Artinya secara CV beliau ini sudah sangat dikenal, well known di bidang ekonomi dan keuangan syariah beliau. Nah, sekarang kita persilahkan waktu kepada Pak Dr. Lukyan Tamani MEC untuk menjelaskan terkait dengan tema di chapter yang pertama ini terkait dengan overview keuangan syariah di Indonesia selama pandemi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol masykur ya Syekh. Baik. Terima kasih banyak Al-Mukarram, sahabat saya yang saya sangat hormati dan kagumi. Itu banyak kiprahnya untuk ekonomi syariah di Indonesia. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, arsalah rasulahu bihuda wa dinil haqqi wa din wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita bisa berkumpul di ruangan Zoom pada rangkaian program kuliah ataupun sekolah keuangan syariah, kelas keuangan syariah. Semoga Allah mudahkan upaya kita, semoga Allah lancarkan seluruh kegiatan kita. Terlebih khusus untuk sesi pertama malam ini. Selawat serta salam lalu kita sampaikan tentu saja dan kedua tidak luas. Ini kita memahami bahwa Islam itu banyak sekali dimensinya, ada spiritual, ada juga komersial dan juga finansial. Nah, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya Bapak Ibu sekalian, para peserta yang ada di ruangan ini, adik-adik di ruangan kelas ya, kabar semuanya? Iya, kelas SMA IT IQBS Pak. Ya, luar biasa ya, semangat ya, insyaallah ya. Kita belajar tentang keuangan syariah. Jadi malam ini mungkin saya akan mengantarkan saja Kang Irfan mungkin konteksnya ekonomi syariah ataupun keuangan dalam pandemi. Ini ada beberapa perkembangan yang mungkin kita bisa lihat, bisa telaah, dan dari situ mungkin seri berikutnya bisa melengkapi dan bisa memperkaya pemahaman kita tentang kondisi keuangan syariah selama 30 tahun terakhir ini. Jadi mungkin hari ini memotret kondisi terkini dalam tahun ini dan tahun sebelumnya, dan dari situ kemudian kita seri-seri berikutnya dari pembicara yang sudah confirm, sudah daftar ya, ini akan menyampaikan banyak sekali potret-potret yang lainnya dan juga mungkin perjalanan selama 30 tahun ini. Karena kalau kita lihat sebelumnya keuangan syariah ini bukan barang baru ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini, memang bank pertama yang ada mungkin bukan bank semua walet ya. Ibu sekalian mungkin tahu ya bahwa lembaga keuangan pertama yang syariah termasuk yang awal Sabiqul Awwalin itu termasuk lembaga koperasi ataupun lembaga BNP ya. Jadi
dan beberapa lembaga lain yang tidak formal. Namun mereka sudah menggagas, sudah mencari model pembiayaan, model keuangan syariah. Memang secara formalnya setelah ada fatwa tentang bank tahun 1992 ya di pertemuan MUI, kemudian tahun berikutnya atau 91 ya, kemudian tahun berikutnya baru bank. Nah, dari katakanlah kita mulai dengan fisiknya di kita tarik sekarang tadi yang bagaimana antusias dalam nanti kita bisa merefleksikan apa yang sudah disampaikan Afwan, suaranya agak kurang jelas, Bang. Atau di saya saja ya? Afwan. Saya coba agak lebih dekat dengan mic barangkali ya. Iya, Sudah jelas belum? jelas, sekarang jelas. Oke, baik. Ya. Nanti kalau ini mohon dipastikan saja. Siap. Nah, izin saya share beberapa informasi ya tentang supaya lebih mungkin bisa kalau melihat slide dan ada beberapa informasi bisa lebih konkret mungkin gambarannya. Ini mungkin sedikit CV dan mungkin ini karya saya dan istri. Kami memang berdua sangat concern dengan keuangan, khususnya sebenarnya keuangan keluarga. Karena keuangan syariah ini kalau dimulai dari luar ya kurang afdol ya, harus dimulai di rumah juga. Kita misalnya, dan ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, asatidz semua yang di Ciamis ataupun di Jawa Barat, ya kalau kita sangat familiar barangkali maksud saya. Jadi di lingkungan pesantren ataupun di keluarga kita semua yang sudah sangat familiar dengan beberapa aspek maqasid syariah. Misalnya ini sebenarnya adalah upaya kami untuk menjadikan keuangan syariah itu masuk ke rumah, kemudian dibahas di rumah, dijadikan dijadikan keseharian, sehingga ketika kita keluar, kita berinteraksi dengan bank syariah, berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah, ataupun dengan instrumen keuangan syariah secara lebih luas, kita udah familiar, udah ngerti, oh ini posisinya di sini, oh ini tujuannya itu, gitu. Jadi memang kami benar-benar sudah dari 2013 ya, 2008 sesungguhnya mencoba mengajak keluarga-keluarga Indonesia, khususnya juga teman-teman di kampus dan di anak-anak remaja juga, untuk mengaplikasikan keuangan syariah itu bukan hanya ketika nabung di bank atau ketika perlu produk asuransi, tapi juga dalam keseharian kita, khususnya dalam mengolah keuangan. Jadi kita bicara tentang bagaimana pengolahan keuangan itu bicara maqasid syariah juga, bahwa ketika kita belanja, kita punya prioritas sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apakah dia masuk kategori daruri atau masuk hajah, ataupun masuk ke yang tahsiniyat, yang tersier sifatnya. Tapi ini mungkin bab lain, nanti kita bisa bahas terpisah. Tapi maksud saya, keuangan itu kalau kita tarik ke unit terkecil dalam sebuah negara, keluarga, dia menjadi relevan. Kalau kita bicara produk keuangan mungkin awang gitu ya, tapi ketika kita tarik ke keluarga kita atau kebutuhan kita mesti jeli juga kan, karena kita bicara keuangan tuh suatu keseharian juga gitu ya. Pendapatan kita sumbernya dari mana? Apakah dia sudah memenuhi prinsip halal? Apakah ketika kita peroleh harta tersebut sudah kita anggarkan misalnya untuk kebutuhan daruriyah. Nah, kalau kita bicara kebutuhan daruri, pasti aspeknya adalah dia yang maqasidus khamsah ya. Apakah dia memenuhi kriteria hifzuddin, hifzun nafas, hifzun nasl, akal dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita surplus, defisit, bagaimana ngelola hutang? Apakah hutang ini kita ketika ada yang nawarin misalnya pinjaman, apakah kita langsung ambil karena ditawarkan, oh ini begini ada banyak fasilitas? Ya enggak juga gitu. Defisit, ketika kita ada kondisi defisit, maka mau nggak mau kita diperkenankan, dibolehkan untuk berhutang, tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, karena implikasi hutang di akhirat ini nanti masuk. Kenapa kita harus ke bank?
Kenapa kita harus bertransaksi dengan keuangan? Jadi kembali ke kebutuhan kita. Juga investasi. Orang bicara investasi kadang-kadang bicara apakah saham, apakah investasi emas atau apapun ya. Itu kita harus lihat dulu kebutuhan kita apa. Apakah dari sumber yang mana kita investasi. Jadi ini pengelolaan surplus dan defisit. Surplus itu maksudnya kalau kebutuhan belanja kita lebih sedikit dibandingkan pendapatan kita, maka baru itu kita gunakan untuk investasi. Kemudian proteksi. Nah, di proteksi ini kita bicara bagaimana ada sisi keuangan, hifzul malnya kita nilai aset kita terjaga. Kemudian kalau kita bicara ada resiko-resiko yang muncul, bagaimana supaya itu terproteksi. Maka itu masuk produk-produk asuransi, ataupun kita bicara produk persiapan pensiun. Atau juga sebenarnya kalau kita bicara proteksi dunia akhirat, bagaimana pengelolaan waris kita, harta kita yang kita tinggalkan, itu nanti tidak ada sengketa, tidak ada dispute ya, ataupun perselisihan di antara anak-anak dan ahli waris kita. Jadi kita harus ajarin juga tuh. Jadi alhamdulillah kalau saya pikir di pesantren pasti ini sudah menjadi kurikulum keseharian. Jadi ini 5 aspek ini kalau kita bicara pengelolaan keluarga itu sangat komprehensif insya Allah. Tapi kita tidak akan bicara ini hari ini. Namun kalau kita nanti ada waktu khusus barangkali ya, kita bahas tentang pengelolaan keuangan sehari-hari, cash flow, kemudian sepanjang hayat kita, ini banyak momen-momen yang perlu persiapan keuangan. Bagaimana persiapannya? Dan juga persiapan keuangan setelah kematian. Ini bicara hutang, waris, wasiat, dan seterusnya. Jadi ini paket keuangan keluarga yang sangat komprehensif dan perlu kita dalami, perlu kita praktekkan yang paling penting. Nah, izin dari pengantar tadi sedikit, saya ingin masuk ke keuangan syariah. Nah, keuangan syariah memang dimensinya atau aspek yang dibicarakan itu 3. Pertama dari sisi perbankan, itu pasti karena itu yang paling besar ya. Dari sisi jangkauannya, dari sisi kalau kita kemana-mana pasti ada tuh bank syariah. Kemudian pasar modal. Nah, ini juga kita mungkin semakin paham ya. Pasar modal ini bicara saham, bicara bursa, bicara reksadana, atau bicara sukuk obligasi ya. Kemudian ada yang satu lagi kelompok industri keuangan non bank. Jadi selain bank itu disatuin, dikelompokkan ke situ. Di situ ada multi finance yang pembiayaan, ada asuransi, ada dana pensiun, dan termasuk sebenarnya lembaga keuangan mikro juga masuk di situ, dan fintech pun masuk di situ. Karena saking banyaknya, namun memang jumlahnya kecil-kecil, sehingga dia dikelompokkan dalam satu rumah besar gitu. Nah, jadi kalau kita lihat potret sekarang, ini mohon maaf ini datanya mungkin belum terupdate. Kalau per Maret 2021 sudah ada sesungguhnya, Desember 2020 sudah ada. Angkanya sedikit bergeser, tapi sudah lebih baik ya. Nah, kalau kita lihat angka yang tahun lalu, pertengahan tahun lalu, keseluruhan transaksi keuangan di Indonesia ini hanya 10% yang syariahnya. Jadi kalau kita bicara keuangan nasional ya, banknya, asuransinya, pasar modalnya, itu sekitar 10% sudah syariah. Ya, jadi ini sudah prestasi ya menurut saya. Dalam waktu 30 tahun kita sudah 10%. Meskipun banyak yang mengatakan, pokoknya sedikit banget ya, kita kan mayoritas muslim. Nah, ini mungkin yang menjadi amanah, tugas, tanggung jawab kita semuanya. Harusnya proses menjadikan syariah sebagai pilihan utama ini tanggung jawab kita semuanya. Tapi insya Allah ini sebenarnya ketika kanun di Aceh kan ada kewajiban bagi masyarakat untuk menggunakan layanan syariah. Jadi bank-bank di sana, asuransi, pasar modal sudah melakukan proses konversi. Jadi akhir tahun ini mudah-mudahan ada tambahan lagi. Jadi kita berharap tahun depan atau akhir tahun ini ketika proses konversi di Aceh sudah tuntas, angka ini bisa bergerak sedikit. Khususnya perbankan, karena perbankan cukup besar. Jadi mudah-mudahan perbankan sudah bisa nanti 6% atau mungkin bisa mendekati 6,5 atau kalau 7 mungkin belum, tapi sudah jauh di atas 6%. Kemudian kalau pasar modal memang paling tinggi, 17% yang syariahnya. Dari yang ada di bursa misalnya, dari
jumlah saham syariah yang 600-an, 464 itu udah hampir 500 itu sudah memenuhi kriteria syariah. Artinya kita bisa menginvestasikan dana di saham-saham tersebut. Jadi sudah cukup besar porsinya. Sementara asuransi, penjaminan, pembiayaan atau dana pensiun itu masih sedikit. Jadi belum banyak lembaga umat yang memiliki mengelola dana pensiun anggotanya. Hanya beberapa lembaga di bawah Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi rumah sakit dan Universitas Muhammadiyah sudah ada yang memiliki dana pensiunnya. Karena kita yang di swasta, saya termasuk juga di swasta, tidak dana pensiun kita yang harus kita kelola sendiri. Padahal ini suatu keharusan, ya, suatu ya kita harus siapkan diri, ya, jangan sampai kita meninggalkan yang di belakang anak-anak kita dalam kondisi yang lebih buruk, ya. Jadi dana pensiun belum banyak yang mengelolanya. Jadi mungkin lembaga Dr. Irfan bisa nanti mempersiapkannya. Jadi kita sebenarnya bisa bersama-sama, nggak perlu harus melalui lembaga, kita bisa kelola sendiri. Termasuk takaful sebenarnya. Jadi lembaga-lembaga umat bisa sebenarnya saling tabaruk untuk mengelola resiko yang muncul di institusi kita. Jadi kita tidak perlu sebenarnya ke lembaga asuransi. Kita bisa tabarruk sesama kita. Misalnya komunitas di bawah apakah YAI atau MES di Ciamis mungkin ataupun di Jawa Barat ataupun di komunitas kita yang jumlahnya banyak itu bisa tabarruk sendiri, asuransi sendiri, ya. Karena prinsipnya kalau kita masuk ke teknis, ya, beda asuransi syariah dan konvensional. Kalau syariah itu benar-benar kita tanggung bersama, makanya namanya takaful, ataupun di beberapa negara tadamun, ya. Tapi konsepnya memang konsep saling menolong, saling tolong menolong. Sementara kalau asuransi konvensional, kita jual resiko misalnya mobil kita atau kendaraan motor kita lecet misalnya, kecelakaan, ya udah kita kasih ke asuransi konven, udah resiko yang muncul dari motor saya, tolong kamu ambil alih. Ini preminya. Jadi kita transfer resikonya, ketika ada apa-apa mereka menanggung, mengganti ruginya. Dananya dari perusahaan. Sementara kalau kita dengan anggota yang lain, nasabah asuransi yang lain, saling melindungi, saling menjaga. Jadi dana kita dikumpulin dalam satu tabung, namanya dana tabarruk. Itu yang diambil untuk membayar klaim kalau ada lecet, rusak, dan seterusnya. Jadi benar-benar antara kita untuk kita sebenarnya. Nah, tapi karena kita tidak mengelola sendiri, kita amanahkan kepada perusahaan asuransi untuk mengelolanya. Makanya mereka dapat ujroh nanti. Nah, jadi kalau kita misalnya sama sendiri cukup ada 1.000 orang misalnya, atau lebih, karena kan semakin besar jumlahnya, semakin kecil kontribusi iuran kita. Jadi kalau ada 10.000, iuran 100.000 setahun misalnya, terkumpul. Nah, ini yang kemudian kita kalau ada apa-apa, kita ambil dana itu. Ini seperti dana karya atau dana kebajikan di kampung-kampung sebenarnya, untuk fardu kifayah, misalnya ada yang meninggal. Dari situ diambilnya. Ini sama persis konsepnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengolah, jangan sampai dana terkumpul ini kemudian kita aktifkan, kita investasi, kita kelola supaya nggak berkurang nilainya. Nah, di situ konsep tabarruk ataupun pengelolaan asuransi secara mandiri, ya. Nah, pindah sedikit lagi, mungkin ini sambil mohon maaf ini banyak angka, ya. Tapi adik-adik anak SMA nih, adik-adik ini saya yakin sudah sering melihat angka, ya. Tapi mungkin bagi para asatidz mungkin mohon izin. Tapi ini simple sebenarnya. Ini menunjukkan sebenarnya aset atau kekayaan lembaga bank syariah ini semakin baik. Hatta ketika COVID. Jadi sebenarnya pertumbuhannya masih tumbuh lah, meskipun agak sedikit turun. Jadi selama COVID-19 ini tren peningkatan kekayaan, aset ataupun peningkatan jumlah dana terkumpul atau pembiayaannya sebenarnya tetap naik. Malah kalau kita lihat di pojok kanan ini, kalau kita lihat memang melandai pertumbuhan perbankan syariah, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional. Misalnya pertumbuhan asetnya, kita syariah itu 13% tumbuh selama tahun pandemi.
konvensional tumbuh 7%. Pertumbuhan dana pihak ketiga, ini DPK dana pihak ketiga yang masyarakat kumpulkan di Bank Syariah, 11%, sama ya, hampir sama. Kemudian pembiayaannya, ini dana yang disalurkan kepada kita, kepada nasabah untuk berbagai kebutuhan. Syariah tumbuh, tapi konvensional malah turun. Nah, artinya selama pandemi memang ini cukup baik kinerja lembaga keuangan syariah. Artinya umat ataupun nasabah masih membutuhkan dan masih dilayani dengan baik. Nah, cuman saya memang perlu kita nanti kalau kita gali memang ada beberapa yang nanti jumlah pembiayaan yang lancarnya bertambah misalnya ya. Nah, tapi kalau kita pindah ke asuransi, asuransi juga sama ya. Tapi meskipun kalau kita lihat trennya sedikit lebih kecil ya porsinya, dan juga selama pandemi dia yang paling berpengaruh saya pikir. Jadi kalau kita tadi bicara ya perbankan, pasar modal dan IKNB. Nah, di IKNB ini asuransi mungkin yang paling terpukul selama pandemi, termasuk syariah. Jadi selama pandemi ini memang premi yang dana kontribusi atau premi yang terkumpul itu berkurang. Kemudian ada mungkin klaim khususnya yang ada komponen kesehatannya itu meningkat karena pandemi. Jadi memang asuransi yang sedikit lebih perjuangannya lebih berat mungkin. Kalau kita lihat meskipun garis kuning ini kan konven lebih turun, tapi yang syariah ini yang hijau agak melandai gitu ya. Tapi tetap ini jumlah perusahaannya sebenarnya di konven itu ada yang berkurang, tapi pelaku yang syariah tetap sama. Aset memang juga kalau kita lihat syariah lebih melandai. Kalau yang konvensional malah naik ya, asetnya malah naik. Kalau syariah melandai berkurang. Karena saya sebutkan tadi ya, klaim bertambah, kemudian yang nasabah baru berkurang. Jadi memang selama bahkan mungkin karena asuransi ini kita nggak kenal ya. Kalau ada kondisi sulit seperti ini, asuransi mantap aja gitu. Makanya dia juga berkurang. Kalau kita bicara asuransi ini datanya ya, saya nggak mau ke sini, nggak mau terlalu dalam sini. Nah, pasar modal ini menarik karena selama pandemi ini orang-orang yang pendapatannya tinggi, mereka kan nggak bisa keluar negeri, nggak bisa belanja, nggak bisa ke mall, nggak bisa beli barang-barang mewah, nggak bisa konsumsi intinya. Nah, uang mereka dialihkan ke pasar modal. Makanya selama pandemi malah pasar modal itu menggeliat setinggi-tingginya. Ada 1 juta lebih investor baru. Dan syariah juga menikmati pertumbuhan yang sangat tinggi. Jadi penambahan jumlah investor syariah itu 200-300%, 200% lebih seingat saya. Jadi jumlah investor baru yang masuk ke beli saham syariah, investasi saham syariah meningkat secara sangat-sangat signifikan selama pandemi. Nah, jadi kalau kita lihat secara makro, izin Bapak Ibu sekalian, ini data yang lagi-lagi mungkin mohon izin, ini kalau kita lihat data ini, mungkin data yang sebelah kanan ya, atau sebelah kiri dulu. Yang garis merah ini selama 5-6 tahun sebelumnya kita tumbuh pertumbuhan ekonomi kita 5%, tapi tiba-tiba tahun 2020 langsung negatif 2,07%. Dan kalau kita lihat sebelah kanannya, data per triwulannya, kita lihat triwulan 2, jadi bulan Juni 2020 itu kita nggak tumbuh ekonomi, malah anjlok 5%. Jadi turun 5%. Namun dia sudah mulai naik lagi. Namun yang menjadi penyebab dia mulai membaik, kalau kita lihat yang di biru ini pertumbuhan menurut pengeluaran ini bagi anak-anak yang SMA ya, yang sudah belajar ilmu ekonomi mungkin tahu PDB ya, pendapatan domestik bruto. Nah, PDB ini indikator ekonomi kita keseluruhan, apakah dia tumbuh ataupun dia turun. Nah, kalau kita lihat komponen yang mendorong ekonomi tumbuh itu adalah konsumsi pemerintah. Jadi pemerintah doang yang menggerakkan ekonomi. Yang lain itu nggak ada konsumsi masyarakat negatif. Swasta, perusahaan, pabriknya tutup, nggak buka usaha baru. Jadi praktis pemerintah yang menjadi pendorong utama.
Nah, pertanyaannya pemerintah dari mana uang untuk disampaikan untuk bansos, untuk penyelamat, untuk pemulihan ekonomi nasional, untuk biaya vaksinasi? Dan jawabannya adalah sebagian dari hutang. Jadi karena ekonomi kita mendesak seperti ini, pemerintah terpaksa berhutang, dan sekarang rasio hutang kita di atas 5% dari pendapatan domestik bruto kita. Jadi pemerintah meningkatkan hutang selama pandemi ini. Ini kira-kira kalau kita mau lihat dampaknya pandemi kepada pemerintah apa? Hutang meningkat. Karena hutang meningkat, pemerintah kemudian berbagai cara mencoba mencari sumber pendapatan baru, termasuk isu yang kemarin heboh, pajak, ya. Nah, sebenarnya masalahnya adalah pajak perusahaan yang selama ini banyak dipungut ya dari perusahaan, nggak ada lagi karena perusahaan tidak pabrik tutup, usaha-usaha banyak yang sementara tiarap dulu. Jadi mereka nggak ada pendapatan, praktis nggak bayar pajak juga. BUMN pun banyak yang rugi, yang selama ini memberikan sumbangsi 150-an triliun lebih per tahun pajaknya, dividennya, pajaknya mungkin lebih kurang. Sementara tahun lalu dividen yang dibayarkan pemerintah cuma tidak sampai 30 triliun. Jatuh dan turun sangat signifikan. Nah, ini sebabnya kondisi ekonomi kita menjadi sangat bermasalah ya. Ketika pandemi ini sudah setahun dan kita belum tahu kapan ini usai. Jadi memang pandemi ini secara keseluruhan, secara makro menghantam ekonomi cukup telak ya. Dan ini yang kita harus sama-sama memang bekerja keras untuk ini bangkit lagi. Dan kita umat Islam punya potensi sebenarnya untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kembali. Bukan maksud saya nanti kita harus menggunakan umat, tapi kita karena mayoritas sebenarnya harus menjadi tulang punggung seperti. Jadi pemerintah harusnya juga mengajak partisipasi kita semuanya. Jadi merangkul, berkontribusi supaya ini bisa bangkit kembali seperti itu. Nah, ini kondisinya, dan kalau kita lihat skenario-nya seperti apa sih untuk pemulihan ekonomi, ada dua teori ini, mohon izin ini mungkin sedikit lebih ke teori ekonomi, atau sebenarnya lebih kepada teori pemulihan ya. Ada dua skenario. Pertama seperti huruf V, yang sebenarnya dia ketika turun sebentar terus naik lagi, ya kayak huruf V gitu. Atau seperti huruf U atau huruf W. Dia ketika ekonomi turun, dia lama di bawahnya itu. Nggak naik-naik, negatif terus. Nah, kadang-kadang kalau UV itu dia turun, terus naik sedikit, turun lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bapak sekalian mungkin ingat tadi yang di atas ya, ini kalau kita lihat sini mungkin seperti huruf V ya. Kalau misalnya tahun ini kita bisa positif, itu kayak huruf V lah, tidak seperti U. Nah, kita khawatirkan kalau misalnya dia di tahun ini turun lagi, dan itu kayak huruf V. Artinya lebih lama, maka kalau itu lebih lama, proses kita terpuruknya, resesi ataupun krisisnya, maka tingkat pengangguran semakin lama, dan perusahaan-perusahaan seperti Garuda semakin bisa saja kita harus menghentikan Garuda operasionalnya. Sekarang dia kemarin sudah tidak bisa membayar hutangnya kepada investor, termasuk yang investor sukuk ya, instrumen syariah. Jadi kondisi dia lockdown, tidak bisa menerbangkan, orang nggak kemana-mana, semakin nggak ada pendapatan. Akhirnya dia terpaksa tutup, berhenti operasional, tapi hutangnya jalan terus. Karena dia selama 3 tahun terakhir kan ekspansi, mau membeli pesawat baru dengan hutang. Jadi kalau kita mau lihat kondisi pandemi ini, memang dampaknya atau ada akibat dari hutang negara harus berhutang, kemudian perusahaan-perusahaan banyak yang akibat berhutang menjadi bermasalah. Jadi kalau kita bicara ekonomi konvensional ataupun kalau kita bicara syariah juga sebenarnya mungkin yang konvensional lah ya, komponen hutang ini luar biasa. Jadi Garuda itu setiap bulan ada komitmen yang dia harus bayar, karena dia ada bunga, dia harus bayar bunga. Kadang-kadang diperkenakan oleh bayar bunga aja, pokoknya enggak, pokoknya ntar gitu. Nah, jadi sekarang ini karena saking banyaknya, bayar bunga aja nggak sanggup. Nah, jadi ini yang membuatkan semakin masalah gitu.
Nah, baik, saya lanjut ke keuangan supaya nggak terlalu ini ya. Jadi kalau kita lihat dampak COVID ini, kalau kita bagi misalnya kepada rumah tangga, daya beli berkurang. Kemudian aktivitas banyak online. Nah, ini juga sebenarnya peluang ya kalau kita bicara online. Ataupun keruwetan baru, semuanya harus online. Tapi kita dengan online kita bisa bertemu nih. Kalau enggak kita harus di ruangan ya, di satu ruangan di mana begitu. Tapi ini alhamdulillah juga keberkahan ya. Kemudian orang lebih banyak bertransportasi dengan kendaraan pribadi. Makanya sebenarnya yang kemarin itu yang pajak kendaraan bermobil itu dikurangi itu karena tendensi orang untuk jalan aja sendiri-sendiri, nggak mau naik kendaraan umum, itu mau diangkat sebenarnya. Tapi orang nggak mau belanja, makanya dikasih insentif dah, nggak perlu bayar pajak PPN misalnya. Itu insentif dan itu katanya mau diperpanjang. Tapi memang juga dampaknya orang beli mobil itu menggerakkan industri otomotif karena di sana banyak yang bekerja. Jadi ya sehingga pengangguran bisa stabil gitu. Karena kalau perakit mobil Toyota atau apa yang lainnya itu tutup, kita bertambah lagi pengangguran, ada berapa ribu lagi saudara kita yang nggak bekerja. Nah ini jadi sebenarnya dampaknya seperti itu hitungannya. Kemudian orang juga lebih aware dengan asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Nah di perusahaan juga kalau kita lihat banyak perusahaan yang tidak bisa buka usahanya, kemudian dia pindah ke online juga kadang-kadang tidak mudah pindah online, termasuk warung-warung yang sebelumnya biasa banyak orang datang mampir, sekarang mengandalkan GoFood ataupun GrabFood. Dan itu pun sebenarnya juga bagi mereka sesuatu yang baru. Jadi pesanan datang kadang-kadang banyak, tapi kadang-kadang kalau lagi hujan Gojeknya nggak mau jalan ya nggak ada yang bisa ngantar, drop lagi. Nah ini hal-hal yang kita alami selama setahun dua ini. Pemerintah juga sama, pemerintah juga banyak sekali kendala ataupun persoalan yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi untuk menangani satu hal COVID kita harus tangani, kita harus beli vaksin, kita harus rawat yang di rumah sakit, kita harus siapkan fasilitas untuk yang isolasi ataupun isolasi mandiri. Kemudian ketika ekonomi masyarakat bermasalah seperti ini, kita harus bantu UMKM, kita harus bantu mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, kita harus bantu perusahaan-perusahaan milik negara yang sedang bermasalah. Jadi yang harus dibantu, yang harus dana pajak tahun lalu tidak seperti itu. Pusat-pusat tidak seperti itu. Orang-orang juga masyarakat pendapatannya tiba-tiba di bawah pajak, jadi tidak bayar pajak. Nah ini hal-hal ini yang sebenarnya selama pandemi ini luar biasa kompleks dan dampaknya kita harapkan sih tidak terlalu parah. Tapi kalau kita lihat ya, indikator sosialnya kemiskinan bertambah ternyata dan selama COVID sudah meningkat. Kalau sebelum COVID 2019 jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia itu sudah di bawah 10%, sudah turun 9, sekian persen, sekitarnya katakanlah 10%. Tapi setelah pandemi dia meningkat menjadi hampir 15%. Dan ini jumlahnya kalau kita konversi ke jumlah masyarakat secara nominal sudah mendekati 40 juta. Ini yang angka statistiknya di bawah garis kemiskinan. Yang nanti indikatornya kita lihat dari sisi ada definisi garis kemiskinan. Tapi mereka yang rentan, yang sekitar garis kemiskinan mungkin bukan 40 juta, bisa 60, bisa 80 juta yang menderita selama pandemi ini. Jadi dampaknya memang sangat jauh, sangat dalam dari pandemi ini. Nah, kalau kita bicara perbankan syariah selama ini ataupun pasar modal, saya sudah singgung sedikit tadi. Kalau bank sedikit masalahnya. Kalau pasar modal juga sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah sebenarnya adalah lembaga-lembaga seperti asuransi dan termasuk penjaminan, termasuk juga dana pensiun ya, dan juga kalau kita lihat lembaga-lembaga seperti dana BPJS ya, meskipun belum sepenuhnya syariah karena belum ada layanan syariah yang standar kerja ya, yang BPJS Kesehatan sudah ada produk saluran investasi mereka yang syariah. Nah kita tahu sendiri bagaimana kondisi mereka selama pandemi ini, pasti
banyak sekali biaya yang keluar selama mereka harus mengeluarkan BPJS kesehatan khususnya ya. Nah, ini kondisinya. Jadi kalau kita lihat lagi, mungkin ini saya akan skip saja supaya kita bisa lebih diskusi. Nah, asuransinya. Asuransi memang yang saya tadi singgung sedikit, mungkin yang paling parah terkena dari dampak. Sedangkan pasar modal tidak terlalu berdampak, malah pemerintah mengeluarkan produk-produk baru seperti link sukuk ataupun juga cash wakaf link sukuk. Meskipun sesungguhnya cash wakaf link sukuk ini masih belum begitu diminati, belum begitu dicari orang, tapi sudah ada. Saham cukup baik, meskipun di awal-awal pandemi banyak investor luar kabur dari Indonesia, tapi kemudian balik lagi. Jadi sebenarnya pasar modal relatif aman. Tapi ada satu produk di pasar modal yang sekarang masih mengalami penurunan, yaitu reksadana. Ini juga terkait sebenarnya dari BPKH yang tidak lagi harus mengalihkan asetnya ke instrumen yang lain. Jadi reksadana syariah mereka juga mengalami penurunan dana dalam pengelolaan mereka. Nah, mungkin sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, COVID ini juga ternyata menyebabkan sumbangan ataupun kontribusi masyarakat terhadap ZISWAF berkurang 10-30%. Baik zakat dan mungkin kalau kita lihat kontribusi infak, sedekah dan wakafnya mungkin juga hampir sama. Jadi berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini mungkin karena tadi masyarakat terpukul ekonominya, pasti dana yang bisa disumbangkan untuk sosial atau filantropi juga berkurang. Jadi ini kita sadari. Nah, mungkin satu hal sedikit lagi, mungkin 2 slide lagi. Apa sih yang kita bisa harapkan ke depan? Ini mungkin pertanyaan penting bagi kita semuanya. Baik kita di kampus, di pesantren, di komunitas masyarakat, ataupun teman-teman yang dari dunia usaha atau dari keuangan, sesungguhnya banyak potensi ke depan setelah pandemi ini. Khususnya kalau kita bicara, kan sebelum pandemi kita sibuk dengan digital, semua ada disrupsi, bank-bank akan banyak pekerjaan yang hilang. Ternyata belum datang disrupsi digital, udah ada disrupsi COVID, udah berdampak duluan. Nah, jadi disrupsi digital dan COVID ini memberikan banyak sekali tantangan bagi lembaga-lembaga yang atau perusahaan-perusahaan atau usaha yang tidak bisa beradaptasi, termasuk bank, termasuk produk manufaktur ya, termasuk macam-macam. Malah mobil, nanti akan ada mobil listrik, berarti mobil-mobil yang memakai mesin akan hilang tuh di pasaran. Jadi ini juga sesuatu ya, peluang dan tantangan. Tapi kalau kita lihat, saya sebenarnya optimis di industri halal. Indonesia punya peluang sebenarnya. Kalau kita lihat data bagaimana kita secara ranking produksi produk halal kita masih jauh. Makanan halal kita masih nomor sekian. Nggak ada dalam angka 10 besar. Sudah di angka peringkat 4, maaf. Sebelumnya nggak ada, sekarang peringkat 4. Kemudian kalau kita lihat ini yang ada di merah ya. Kemudian pakaian di sini maksudnya modest fashion ya. Pakaian muslim kita nomor 3, masih nomor 3. Yang paling tinggi Dubai dan UAE ya, dan Turki. Nah, peluang kita pasar cukup besar. Jadi ini yang mungkin kita bisa andalkan ke depannya. Jadi kalau saya sih berpikir ke depan ekonomi umat ini harus lebih kuat, harus lebih solid. Maka industri keuangan pun harus mensupport. Jangan ragu-ragu lagi mendorong industri halal masyarakat. Jangan ragu-ragu mendorong apakah itu kosmetika, apakah itu makanan halal, minuman halal, farmasi, vaksin. Vaksin kita masih ada, saya nggak tahu. Tapi tidak, MUI pun masih mengeluarkan boleh dengan dengan kriteria darurat kan sebenarnya. Karena proses membuat vaksin ini memang ada satu tahapan, dia harus melewati saya nggak tahu prosesnya, apakah
pokoknya ada melibatkan khinzir atau elemen khinzir di situ. Jadi belum 100% kita bisa kita sebut halal gitu ya, tapi kondisi darurat menjadikan dia diperkenankan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara vaksin termasuk orang pergi haji atau khususnya pergi haji ya, juga vaksinnya juga bermasalah. Nah, padahal kita banyak lembaga orang pintar di Indonesia banyak sekali yang mungkin bisa menciptakan vaksin yang 100% halal. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Nah, jadi peluangnya bagaimana? Ke depan sangat besar. Tapi siapa yang mau mendukungnya? Pembiayaannya untuk riset, untuk penelitian, untuk pengembangan dan seterusnya. Jadi ini yang kita mungkin bisa lihat ke depan. Dan saya kagum sebenarnya dengan Ustadz Irfan karena beliau selain kiai, pemimpin pesantren, punya MBA, kemudian sudah S3, alhamdulillah, tapi juga pengusaha. Dan pengusahanya industri makanan, insya Allah industri halal. Jadi sudah memahami, sudah mendalami seluk-beluk industri makanan halal, dan mudah-mudahan semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi penggerak motor ekonomi syariah, teori, praktek, dan juga sebagai ajengan kiai ya, Saifan. Amin, amin, amin. Jadi paham banget pasti industri halal seperti apa tantangannya, bisnisnya seperti apa, naik turunnya pasti tahu. Nah, perlu pasti support system, dan ini yang kita harus bantu. Lembaga keuangan syariah ke depan harus fokus ke situ. Jangan enggan, jangan sungkan melihat ekonomi berbasis keumatan. Jangan hanya cari keuntungan yang cepat ya dari pembiayaan pegawai atau pembiayaan konsumtif ya. Harus lebih banyak ke yang produktif. Nah, ini harapan dan dorongan kita semua nanti. Nah, untuk ke depan saya nggak akan masuk ke sini, tapi intinya ke depan kita berharap banyak untuk industri keuangan syariah fokus ke sektor real dan industri halal. Karena disitulah sebenarnya kita nanti pertumbuhan ekonomi nasional yang era baru, era setelah COVID, itu di industri halal. Kalau kita biarkan Brazil terus memproduksi ataupun mengekspor ke kita mengimpor unggas halal dari Brazil, kan lucu ya. Padahal kita lahan sangat luas, mau ternak apa aja bisa gitu, mau tanam makanan tumbuhan apa aja bisa. Tapi kalau masih impor kedelai dari Cina, dari Brazil juga, impor hewan ternak dari Australia, dari Selandia Baru, dan berbagai macam impor yang lain. Kita importir buah, kita mengimpor buah juga sangat banyak dari Cina. Sementara kita cuma ekspor manggis doang ke Cina. Sementara selebihnya jeruk, malah pepaya pun mungkin kita impor juga. Pisang pun kita yang Avendis itu impor juga. Nah, ini ekonomi umat, ekonomi makanan yang luar biasa potensi, dan kita juga meningkat konsumsinya karena penduduk kita banyak. Ini yang kita harus fokus. Keuangan pun harus fokus ke situ. Mau banknya, mau pasar modal harus fokus ke situ. Jadi ini angka ini mungkin nah, ini mungkin gambaran ke depan kalau misalnya saya bicara pasar modal, untuk pasar modal akan fokus ke yang infrastruktur, pembiayaan ya pasti pasar modal akan masuk ke situ, yang syariah. Kemudian yang berbasis ekonomi berkelanjutan ya, green ataupun renewable energy, kemudian sukuk lintas negara, dan juga sukuk perusahaan. Meskipun ada isu yang Garuda kemarin ya, mudah-mudahan ini tidak menyebabkan orang surut melihat atau menjadi investor di sukuk. Dan ini harapan kita sih ke depan Indonesia. Memang sekarang Indonesia nomor 1 dalam hal sukuk negara yang berbasis ekonomi berkelanjutan, green sukuk. Kita terbesar. Jadi Indonesia cukup unggul sebenarnya dalam inovasi produk pasar modal. Jadi itu mungkin Ustadz Irfan pengantar sedikit lah, jadi supaya nanti bisa diskusi. Dan tapi mungkin satu hal, keuangan syariah sudah 30 tahun dan dia sudah punya sumbangsih terhadap masyarakat, sudah punya lembaga. Namun kita harus juga kritis perlu, tapi kita harus yang paling penting juga mensupport lembaga ini. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya kita perlu lagi lembaga-lembaga keuangan berbasis grassroots, masyarakat, komunitas. Baik itu saya sebutkan tadi tabarruk asuransi komunitas.
Itu kan sebenarnya skema kita bersama gitu ya, dari kita untuk kita. Nah ini yang mungkin kita perlu dorong, perlu tingkatkan. Karena kalau misalnya kita semua dikomersialkan, semua dibawa ke perusahaan yang berbasis PT, dia motifnya lebih kepada profit pasti. Nah sementara lembaga-lembaga sosial masyarakat, jadi kita harus mengembangkan lembaga sosial keuangan, lembaga social finance. Ini yang sangat membantu masyarakat jangka panjang. Ini yang nanti banyak membantu pencapaian pengentasan kemiskinan kita, peningkatan taraf hidup dari sisi kesehatan dan seterusnya. Jadi ini yang saya melihat sebenarnya ekonomi masyarakat berbasis komunitas, berbasis koperasi. Ini ada Ustaz Irawan juga dari Ciwidey, ahlan wasahlan. Berbasis komunitas, berbasis pesantren. Ini yang harus diperkuat sebenarnya. Kalau komersial memang ada masalah besar nanti menurut saya ya. Ketika keuangan semua kita terhubung dengan komersial, dan kalau kita tahu keuangan komersial dunia ini, meskipun dia ada di Indonesia, dia terhubung kepada satu pengendali nantinya. Jadi dia semakin mengglobal keuangan ini, semakin mengglobal keuangan komersial ini, kendalinya bukan di kita lagi. Maksudnya kalau dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat secara dana mikro ya, kemudian dia ternyata lembaga keuangan mikro ini dimiliki oleh lembaga multinasional global misalnya. Jadi uang keluar masuknya dari kita nggak bisa terkawal. Jadi hilang kendali kita dari pengelolaan keuangan kita sendiri. Ini yang terjadi sebenarnya di beberapa negara. Di Amerika Latin misalnya, lembaga keuangan mikronya sebenarnya pemiliknya adanya di Amerika. Dia ada satu lembaga keuangan mikro, karena saya riset S3 memang di keuangan mikro, ada berapa lembaga keuangan mikro ini sebenarnya dia kayak bank besar aja sebenarnya. Cuman dia punya unit usahanya mikro-mikro gitu. Ibaratnya dia punya BRI di beberapa banyak negara gitu. Pemiliknya satu. Ya, bayangkan kalau misalnya penyaluran dana mikronya di seluruh dunia, dananya bisa diambil dari mana aja, dan dia mengendalikan dana-dana termasuk dana keuangan, dana-dana yang kecil-kecil, dana mikro ini. Nah ini makanya mungkin peran kita, komunitas, apakah itu MES, apakah masyarakat, para kiai, para asatidz yang mengelola pesantren, ekonomi umat memang kita harus jaga, proteksi, kembangkan, dan sinergi bersama-sama. Karena kita berhadapan ke depannya memang Indonesia ini anggota G20, grup 20 ya. G20 ini punya standar, banyak standarnya, standar global yang kemudian kita harus adopsi. Nah kadang-kadang standar ini tidak sesuai juga dengan kita ya. Nah ini yang mungkin kita ketika ekonomi umat solid, ketika ada yang komersial masuk, dia tidak bisa merajalela, gitu ya. Nah ini saya tidak akan menyebut berapa lembaga keuangan di Indonesia yang fokus ke mikro, malah ada yang didirikan khusus untuk mikro dan digital dan mensasar tadi keuangan syariah. Tapi tetap kita berbaik sangka mereka ingin mengembangkan keuangan syariah, membantu masyarakat. Nah, cuma kita di grassroots ini juga harus solid gitu, harus mengembangkan inovasi produk gitu. Jadi kita harus jangan alergi juga dengan digital. Nah, ini mungkin beberapa hal yang saya pikir perlu kita lakukan secara bersama-sama, secara berjamaah nantinya, karena keuangan syariah dia akan menjadi penopang utama ekonomi halal ke depannya. Jadi kita emang punya mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal. Tapi keuangan syariahnya harus solid juga, harus kuat juga, harus kita dorong juga. Dan peran pesantren, peran komunitas, menurut saya sih di tengah banget dalam movement ini. Itu barangkali pembuka dari saya. Siap Pak. Kurang, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau ada masukan, ada diskusi, ada pertanyaan, sangat senang sekali, dan semoga ini bisa menjadi tambahan ya bukan ilmu tapi sharing ya dari saya. Demikian saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Pak Dr. Lukian tadi ya. Openingnya tadi itu jadi PR ini ke depan nih harus ada sesi khusus terkait dengan
bedah Sakinah Finance ini Pak Dokter. Siap. Karena tadi yang saya underline betul, memang kita harus mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, ya, dan ketika dari keluarga sudah mulai terbiasa dengan mempraktikkan atau mengimplementasikan dari keuangan syariah sejak dini dari mulai keluarga, tentu tidak akan sulit ketika nanti merubah masyarakat yang lebih luas dari institusi keluarga. Jadi ini PR ke depan, mungkin akan ada sesi khusus, mudah-mudahan, bahkan mudah-mudahan nanti ini Pak Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah ini Pak Rofik bisa mengundang secara khusus nih Bang Lukian, Pak Dr. Lukian beserta ibunya, khusus membedah khusus Sakinah Finance ya. Baik, paparannya luar biasa, banyak sekali. Tentu silahkan, di sini ada juga dosen ekonomi syariah, ada mahasiswa ekonomi syariah, dan juga dari berbagai di sini. Maka kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau juga bisa langsung. Silakan. Pak Rofik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Insya Allah siap. Maka silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Lukian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Lukian, saya Rafiq dari Mes Ciamis. Ini luar biasa Kang Irfan. Ini materinya kalau kuliah ini beberapa SKS ini Pak Irfan. Oh ya, jadi gini Pak ya. Dari paparan yang disampaikan Bapak tadi, tampaknya dengan kondisi COVID ini gambarnya itu mengerikan sekali Pak ya. Nah, yang ingin ya saya sedikit disampaikan, ini kan tanggung jawab kita bersama Pak ya. Nah, secara ini secara lebih kecilnya, kita kan di kampung nih Pak, Bapak orang kota ya Pak, kita di kampung nih Pak. Apa yang harus dilakukan secara kifayah ataupun ain, sehingga secara individu kita bisa selamat dari kondisi ini, dan secara bersama-sama kita juga bisa selamat dengan kondisi kita di daerah. Mungkin sederhananya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Rofik. Nah, satu-satu aja Bang ya. Boleh. Atau ditampung 3 dulu atau satu-satu? Ini sekitar. Boleh ditampung dulu mungkin 2 ya. Oh, 2 ya. Oke. Tadi ada yang raise hand Pak Dev Anan, mangga silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih materinya Pak Lukian, Pak Dokter ya. Oke, baik. Ya, memang kalau kita melihat COVID ini mengerikan ya. Perkenalkan. Oh baik. Perkenalkan Bapak ya. dari mana? Ya. Saya Dev Anan dari Cirebon Pak, dari UGJ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Oh iya. Nah, kemudian di sini juga ada rekan-rekan saya yang lagi nongol juga nih. Ada Pak Janiman, Bu Rina, ini teman-teman Pak Asep nih, teman-teman di kampus. Ini betul Pak Lukian ya. Kalau kita ngelihat dari akibat dampak dari COVID memang luar biasa. Tapi tadi satu hal yang mungkin harus kita ungkap juga nih Pak Lukian, yang belum terekspos ya. Tingkat kepercayaan pemerintah ini Pak Lukian. Ya. Kita tahu, apalagi sekarang lagi dipertontonkan ini keadilan. Jadi ini menambah buruk penanganan ini gitu loh. Ya mungkin saya yakin, kalau saya pribadi ini ya, yakin COVID memang ada dan sudah banyak beritanya ada. Tapi pernah nggak kita mensurvei kecelakaan motor dengan COVID itu besar mana? Itu ya. Kadang-kadang ini media nih yang bermain ini. Ya. Kadang-kadang kecelakaan motor itu sekaligus nabrak itu bisa 7 meninggal, nggak ada eksposnya. Tapi COVID 1 orang di ujung sana bisa didengar. Nah, jadi masyarakat bukannya tambah tenang, tapi justru diberikan momok yang luar biasa. Di Surabaya kemarin Suramadu semakin dikumpulkan, kan kacau juga itu loh. Kita ingin mencegah tapi malah dikumpulkan kan. Memang tidak ada unsur mengumpulkan, tapi dampak dari pemeriksaan itu jadi kumpul.
Nah, memang itu dengan kondisi-kondisi tadi sama Pak Lukjan disampaikan juga, pembiayaan semua itu dengan utang. Ini yang ngeri. Kalau di Brunei itu lahir dapat fasilitas, di Arab Emirat Arab itu dapat fasilitas, kita di sini lahir sudah menanggung utang nih Pak. Itu anak kita, nanti anak cucu kita nih yang menanggung. Oke, jadi harapan saya nih, memang solusi yang menurut pandangan saya, solusi terbaik adalah kembali kepada Islam. Jangannya digebor-geborkan terorisnya ya. Jangan, tapi peluklah gitu. Pemerintah harus memeluk umat gitu loh. Memberikan kepercayaan, bangun kepercayaan bahwa pemerintah itu berlaku adil. Itu satu. Ini yang mungkin pesan lah lewat Pak Lukjan, ini kan tenaga ahli dari pemerintah nih, tentunya bisa disampaikan. Mungkin yang berikutnya, tadi ada dibahas tentang asuransi juga nih, terutama asuransi syariah ya Pak Lukjan. Saya heran juga nih, yang namanya syariah harusnya tidak mengenal rugi Pak. Karena apa yang akan kita bayarkan berdasarkan hasil kerja kita, hasil dari bagi hasil kita gitu kan Pak. Bank syariah tidak bisa rugi seharusnya ya, kalau dikelola dengan, tapi kalau asuransi, makanya saya sedikit ragu sampai hari ini pun saya tidak ikut asuransi karena memang masih ragu-ragu meskipun itu disebut asuransi syariah. Karena tadi dampak yang disampaikan Pak Lukjan mengalami penurunan aneh gitu kan. Namanya asuransi itu harusnya kan mendanai gotong royong ya. Kalau yang didanai tidak ada ya sudah nggak dibayar. Artinya tidak ada asuransi syariah yang rugi. Beda dengan konvensional ya Pak Lukjan ya. Itu yang kedua. Bagaimana mungkin asuransi syariah itu rugi? Dan yang apa tadi ada satu pemikiran saya agak lupa. Mungkin dua itu dulu aja Pak Lukjan. Jadi pandangan saya, satu kepercayaan kepada masyarakat ini harus dibangun nih. Oh, terakhir tadi ingat Pak, kontribusi BUMN kita kemana nih Pak? Tadi kan disampaikan ya, lah gimana bisa mau berkontribusi? Ini nggak nyambung ini antara gaji komisaris, gaji direksi nggak nyambung dengan penghasilan badan usahanya. Ini yang harus dirubah undang-undangnya ini. Harusnya itu komisaris, direksi itu dapat gaji dari hasil kan, bukan dari rugi. Ini kondisi yang parah. Padahal di saat iya kan bagi rugi. Di undang-undang jelas itu Pak Lukjan ya, di undang-undang PT itu jelas nih bahwa setiap komisaris dipilih harus mempunyai keahlian khususnya di bidang keuangan atau akuntansi. Nah, sekarang kita lihat di panggung negara kita nih. Mudah-mudahan itu, tapi tidak menutup semangat kita sebagai umat untuk selalu menyuarakan kebenaran. Itu aja Pak Lukjan. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan atau apa, silakan deh. Tapi ini mumpung kita ngobrol di dunia syariah, ini saya jadi tertarik juga ini gitu ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Silakan Pak Lukjan. Ada 4 pertanyaan dari 2 penanya ya. Yang pertama tadi dari Pak Rofiq terkait dengan solusi pandemi, kemudian 3 dari Pak Rip Anan khususnya mungkin tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Ya Pak Sekjen mau satu lagi, mau sekalian nanya. Siap. Oh, Terima kasih. Satu lagi ya, buat 3 orang penanya. Boleh. Silakan Pak Nurul. Silakan Pak Nurhuda. Terima kasih nih para Mas Sayih. Siap. Begitu kritis, ada yang bicara tentang syariah dengan politik gitu kan, syariah dengan anak segala macam. Bagi saya gini, Pak Dokter nih mudah-mudahan cepat jadi profesor nih. Amin. Sebenarnya gini, saya kan latar belakang memang berbedalah dengan Pak Irfan. Pak Irfan orang ekonomi, apalagi Pak Dokter nih. Kalau saya orang produsen. Beliau ini Kiai, Pak Lukjan. Beliau ini Kiai di salah satu pesantren di Ciamis. Iya, latar belakang dari teologi Islam, gitu kan. Menyimak ya pembicaraan dari Pak Dokter tadi. Sebenarnya gini ya, ada beberapa hal yang harus kita bangun dalam pengembangan atau menstabilkan ekonomi syariah. Kita fokus, bahasa agamanya itu adalah istiqomah. Apapun tantangannya, rintangannya, tetap kita akan mendapatkan permasalahan-permasalahan kita berjalan. Karena kita itu diposisikan di ekonomi syariah akan berhadapan dengan ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Nah, sebenarnya gini,
Saya kan orang produsen, artinya orang yang selalu dekat dengan masyarakat, insya Allah untuk mencoba mengakar ke masyarakat. Ketika bicara tentang potensi permasalahan kopi dan lain sebagainya, sebenarnya banyak ya, ada hal-hal yang sangat potensi ketika kita akan melakukan sebuah pengembangan ekonomi syariah, baik melalui transaksi melalui online ataupun dalam hal yang lainnya, terutama di kampung itu sebenarnya gini, nggak terasa sih dengan COVID sebenarnya, karena di kampung banyak pertanian lah gitu, gitu. Banyak potensi lah gitu. Tapi kita nggak bisa berpikir seperti itu. Nih yang saya ingin tanyakan gini, ada hal-hal yang masih ragu di grassroots masyarakat, terutama mungkin dengan pemahamannya dia kurang jelas atau memang para masyayikh tidak begitu antusias terhadap ekonomi syariah dalam hal dakwahnya dan lain sebagainya. Malah saya pikir masih minim para masyayikh dakwah di mimbar tabligh akbar bicara tentang ekonomi syariah. Yang saya ingin tanyakan itu gini, ada sebuah pertanyaan dari masyarakat bahwa sebenarnya gini, modal dari ekonomi syariah itu sebenarnya idealnya dari mana ketika ditinjau dari segi teologi Islam? Apakah dari umat untuk umat, kita orang profesi mengolah, atau kita perlu bergaining dengan agnia yang non beragama Islam? Ketika ada investasi ya dari non agama Islam di bank syariah, sedangkan kita anti juga nih sebagian terhadap mereka, ini kira-kira gimana nih kajian teologisnya? Biar nanti masyarakat pada paham. Karena ada isu bahwa investasi orang-orang non agama di syariah itu sangat menguntungkan dibanding dengan investasi di ekonomi sosialis dan kapitalis. Nah, sebenarnya dari sisi apa sih sebenarnya orang-orang non agama Islam itu berinvestasi di bank syariah? Kalau memang itu ada. Dan secara kajian dasar hukumnya itu bagaimana? Jadi sehingga kita sebagai nasabah mendapatkan keuntungan dari yang dikelola oleh syariah itu jelas halalnya gitu. Jelas halalnya. Itu Pak Dokter yang saya ingin tanyakan dan sekaligus supportnya. Terima kasih. Siap. Dan juga ini Pak Lukian, nih Pak Sekjen RMB ini punya cita-cita ya ada 5.000 lebih di bawah naungan RMI yang mudah-mudahan ke depan bisa juga ada lembaga keuangan syariah yang berdiri di RMB ya, Pak Nurul Huda. Iya, jamaah banyak jamaah Nahdiyin nih. Siap. Siap. Nanti juga dikasih kiat-kiat ya Pak Nurul Huda, Pak Sekjen dari Pak Dokter Pak Lukian terkait pendirian nih lembaga keuangan syariah di bawah RMI ini. Mangga Pak Lukian silakan. Ya, ini luar biasa ya pertanyaannya nih. Tapi sebenarnya kalau saya lihat kita ya secara keseluruhan animo masyarakat dengan keuangan syariah, kemudian respon kita terhadap COVID memang sangat bervariasi ya. Dan termasuk mungkin pertanyaan Pak Rafiq tadi, saya pikir pertanyaan banyak orang, banyak kita semua pasti pengen melakukan sesuatu dan ketika kita melakukan sesuatu ini dampaknya juga bukan mengalir nanti ke umat intinya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih yang kita bisa lakukan memang harus beli di tetangga, dukung tetangga kita, support jamaah kita, support komunitas kita. Itu yang menurut saya sih paling penting kita lakukan. Di COVID inilah kesempatan kita menunjukkan ta'amuni kita, silaturahmi kita bukan hanya sekedar kenal nama, tapi memang harus masuk ke bisnis juga. Yeah. Jadi ini yang saya pikir harus kita lakukan. Dan saya mungkin yang jadi belanja ke yang merah sama yang biru dikurangi ya Prof. Harus begitu. Ya, harus belanja di tetangga kita dulu. Kita nggak apa-apa. Yang merah yang biru dikurangin Kang. Siap. Kita mau nggak anti. Nah itu yang kita harus lakukan saya pikir.
Jadi bukan hanya kita bicara, jadi keberpihakannya kita langsung terjemahkan dalam hal transaksinya, belanjanya ke tetangga kita, ke teman-teman kita, jamaah kita. Ini kesempatan sebenarnya ketika banyak usaha yang mulai bermasalah ya. Ini kesempatan kita ketika kadang-kadang kan kita ketika kondisi krisis lah kita muncul, kita ngumpul gitu, kita bersatu gitu. Nah ini peluang kalau menurut saya sih. Jadi kalau cari hikmah dari COVID ini atau dari krisis ya kita harus bersama-sama gitu, harus munculin lagi semangat kebersamaannya. Itu mungkin menurut saya ya, Pak Rafiq ya. Kemudian yang dari Pak Dev ini, aduh ini berat semua ini. Mungkin satu hal Pak, saya sepakat memang komunikasi publik kita, instansi pemerintah barangkali ya, ketika COVID ini gagap ya, kita bisa katakan gagap dari awal terjadi berbagai apa istilahnya pandangan ataupun opini yang bertolak belakang. Satu mengatakan COVID ini di awal-awal gampang, ini dikasih ini juga minyak kayu putih hilang gitu. Atau mengatakan ekonomi kita nggak masalah gitu. Itu padahal sudah bulan berapa? Sudah bulan Februari atau ketika Wuhan udah mulai sudah demam, kita masih jadi istilah kalau kami itu di kampung Belanda masih jauh. Yeah. Belanda masih jauh, udah nyantai aja dah. Tiba-tiba bukan ini Belanda tinggal ratusan tahun gitu. Nah ini komunikasi publiknya kurang ajak, kurang solid ya. Dan ini membuahkan kepercayaan masyarakat menjadi sangat rendah ya. Termasuk di kampung saya sendiri Pak, orang nggak percaya dengan COVID ini gitu. Dan ini saya pikir karena memang ada beberapa kasus yang memang rumah sakit memanfaatkan. Jadi kadang-kadang saya mungkin saya nggak percaya, tapi saya pikir ada 1-2 kasus yang memang tidak COVID, tapi di daftar COVID supaya ada fasilitas. Tapi ini Allah alam ya, kita mungkin harus cek kebenarannya. Tapi maksud saya masyarakat melihat seperti itu kemudian timbul apa ya benar dan seterusnya. Juga sebenarnya kalau kita tarik ke ekonomi tadi ya, komunikasi ataupun cara menyampaikan kita ini lagi masalah. Ini juga kurang lugas juga menyampaikannya. Sehingga ketika diusulkan, oke, kita harus bikin kebijakan hutang lagi atau pajak lagi. Ini menjadi kacau, termasuk ketika kasus haji ya. Ini juga haji kan jadi ribut juga gitu gara-gara ya itu tadi kok komunikasinya beda-beda, kemudian satu ngomong ini, satu ngomong itu, tiba-tiba ada satu yang harus memadamkan api ini gitu. Nah ini kan jadi agak susah gitu. Jadi menurut saya sih. Kenapa? Propaganda. Iya. Iya, jadi itu juga macam-macam gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang kita harus kalau menurut saya pribadi sih oke, ini isunya apa, kita pilih benar-benar, kemudian yang kita dengar adalah para ahlinya gitu. Itu mungkin itu lebih tepat seperti itu. Nah, jadi termasuk kalau kita bicara krisis ini, penanganan krisis ini seperti apa? Ini kan isu yang luar biasa. COVID ini memang banyak yang mengatakan ngeri-ngeri sedap nih dampaknya. Secara ekonomi, kalau secara kesehatan mungkin bukan wilayah kami, jadi saya nggak begitu familiar masalah kesehatan. Masalah ekonominya. Sekarang masalah ekonomi ini memang ada yang tidak dimunculkan, tidak disampaikan, seolah ditutupi ya. Masalah pengangguran, masalah banyaknya pabrik yang hengkang itu seolah-olah itu tidak muncul permukaan. Jadi ada isu besar padahal. Apa sebabnya sektor real investasinya nggak meningkat? Apa sebabnya sektor real kita mandek? Nah, ini yang mungkin kita perlu lihat apakah ini akan berdampak nggak selama setahun ke depan. Karena sebelum COVID pun sebenarnya ada beberapa sektor ekonomi kita yang memang bermasalah. Itu satu. Yang kedua, rasio hutang. Perusahaan swasta kita, baik BUMN tadi yang komisarisnya macam-macam sekarang itu, rasio hutang mereka cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita bedah sebenarnya semua BUMN ini atau semua perusahaan swasta di Indonesia, itu rasio hutang mereka sangat-sangat tinggi sebenarnya. Yang sehatnya kan 30-40%. Tapi
ketika mereka sangat optimistis ya. Saya ingat 2013 kalau nggak salah saya, yang punya Lion Air itu diundang oleh Presiden Perancis di Paris untuk tanda tangan pembelian pesawat Airbus, karena memang kantor pusatnya di Perancis. Itu 200-an pesawat dibeli pada tahun 2013, karena saking optimisnya. Pokoknya 10 tahun ke depan Indonesia itu bakal, Asia Tenggara itu semua orang butuh pesawat, kemana-mana pesawat. Nggak pernah terfikirkan akan ada bencana seperti ini. Jadi mereka membeli pesawat itu dengan hutang. Yang ngutangin siapa? Jadi beli pesawat dari Eropa, yang mengutangin mereka adalah lembaga keuangan di Eropa. Diundang oleh Presiden Prancis bukan karena kita dihargai, enggak. Karena dia kayak, iya ada nasabah gitu. Dia diundang, tanda tangan gitu. Merasa terhormat, padahal kita terikat kepada mereka 30 tahun untuk lunasin hutang pesawat tersebut. Nah sekarang pandemi pesawatnya nggak kemana-mana. Nah ini nggak terekspos aja kalau menurut saya ya. Kalau Garuda terekspos kan karena orang publik ya karena lembaga publik ya, lembaga negara, perusahaan milik negara gitu. Nah lain ini saya nggak tahu apakah dia akan meledak juga isu hutangnya atau enggak. Tapi itu sudah menggejala sebenarnya dari awal 2013-an ya. Atau jadi artinya sebelum 5 tahun terakhir ini perusahaan-perusahaan swasta Indonesia nggak terkontrol hutangnya, dan hutangnya banyak juga ke luar negeri. Jadi dua isu ini Pak. Jadi sekarang mulai muncul sebenarnya ketika ada masalah baru kelihatan, ternyata hutangnya banyak banget gitu. Nah ini yang mungkin saya nggak tahu apakah masalah komunikasi, mungkin bukan masalah komunikasi ya, tapi masalah kita terlalu banyak isu yang lain yang lebih heboh gitu. Jadi ini nggak ditangkap radar masyarakat gitu. Padahal ini penting dan berdampak luas kan. Bayangkan kalau misalnya default, perusahaan swasta kita banyak yang default. Apa yang terjadi? Mereka akan ambil alih aset apa yang akan mereka ambil alih gitu ya, sebagai yang sudah menjadi jaminan. Kita nggak tahu. Nah itu pasti berdampak lagi kepada kita masyarakat ya. Itu mungkin pada sini mungkin saya gitu aja mungkin ininya. Tapi kalau kita mau dalami banyak sebenarnya isunya Pak. Ini kita di kampus ini harus sama-sama ini Pak. Dari Gunajati mungkin kita sama-sama nanti mengeksplor isu ini gitu. Kemudian tadi Pak Nurhuda ada asuransi ya. Asuransi memang ya isunya asuransi ini sebenarnya karena klaimnya terlalu tinggi dan memang mereka dana tabarunya, kelolaan dana tabarunya mungkin tidak efisien, tidak maksimal. Jadi memang ada kendala. Tapi memang tidak, yang rugi mungkin memang ada mengalami kerugian, tapi dana tabarunya masih aman gitu. Jadi nggak ya itu mungkin karena juga jumlahnya kecil sih dana tabarunya. Jadi klaimnya melebihi rasio kesehatan dana tabaru itu mungkin menyebabkan sehingga rasio kinerja keuangannya menjadi buruk. Satu lagi mungkin kontribusi BUMN tadi ya mungkin sudah sekilas saya singgung, tapi secara kalau kita masuk ke ekonomi politik ini agak berat ya. Tapi ini menjadi topik penting saya pikir. Jadi kita perlu bedah nih di kampus kontribusi BUMN dan bagaimana ke depannya dengan tadi rasio hutang yang sangat tinggi. Saya tahu karena memang kalau kita lihat laporan keuangan, kalau kita melihat rasio hutang mereka itu langsung ini harusnya kelihatan langsung ya, terang benderang gitu. Nah mungkin untuk yang Pak Nurhuda saya sepakat Pak, untuk kedepannya kita harus istiqomah, itu yang paling penting. Istiqomah tadi juga termasuk yang beli di tetangga kita, tolong sama komunitas kita, bangun komunitas dan saling support gitu. Jangan lagi saling sikut dan saling iri lah, itu penyakit lama yang kita harus hindari itu. Kemudian yang untuk modal, nah ini saya mungkin pandangan saya yang terbaik memang modal lembaga keuangan baik milik umat ataupun milik siapa saja ya, memang sebaiknya memang dari dalam negeri sih. Kita harus perkuat modal internal dulu dari dalam negeri atau dalam komunitas, itu lebih baik. Jadi karena ketergantungan kepada modal eksternal ini banyak dampak negatifnya. Kalau misalnya dia lagi senang dengan kita, dana aliran modal tuh deras banget masuk ke Indonesia. Tapi karena sekarang rezim devisa bebas, ketika dia ada sentimen sedikit ataupun di tempat yang lebih baik, dia akan langsung kabur. Dan itu bukan hanya dari investasi di saham, di investasi sektor real pun
dia bisa segera hengkang dari kita gitu. Ini yang dihadapi oleh sektor, misalnya sektor kita, sektor garment atau sektor tekstil, banyak investor yang kabur misalnya, atau sektor elektronik dasar pun sudah banyak yang pindah ke negara yang menawarkan lebih banyak fasilitas. Jadi memperkuat ekonomi memang harus kuat fondasinya. Fondasinya adalah dari sisi modal, dan kita kalau bicara modal nanti kalau dari ekonominya rasio tabungan kita juga harus tinggi. Jadi masyarakat juga harus berpartisipasi. Tapi ketika menabung pun ke yang lembaga-lembaga yang memang nanti dananya diinvestasikan lagi dalam negeri. Karena kalau kita mau bicara modal, kekuatan modal dalam negeri tanpa meningkatkan rasio tabungan masyarakat itu agak sulit juga. Ini dulu di beberapa negara itu termasuk Malaysia dan Singapura, saving rasio mereka tuh sampai 40%. Jadi kekuatan modal dalam negeri cukup kuat. Makanya usaha-usaha mereka murah untuk membuka usaha. Karena semuanya dana dalam negeri gitu. Sementara kalau kita di Indonesia tuh rasio savingnya selalu rendah gitu, selalu di bawah 30%. Karena kita mungkin tadi kembali ke masalah kepercayaan, kita nggak percaya kepada lembaga keuangan gitu. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan kita harus bangun itu. Dan yang paling baik sebenarnya di komunitas. Jadi saya selalu melihat lembaga berbasis komunitas itu sebagai yang terbaik. Apakah namanya koperasi atau apapun namanya ya. Pokoknya berbasis komunitas. Dari situlah sebenarnya ketika tadi TK mana? Karena kalau kita bicara negara-negara maju pun sebenarnya mereka berbasis sebenarnya ada satu teori. Terus Kalau kita baca buku-buku yang literatur pun sebenarnya melihat komunitas ataupun ada satu istilahnya cluster sebenarnya. Kalau strategi pembangunan yang dianggap cukup bagus itu berbasis cluster. Misalnya kalau kita lihat di Garut berbasis kulit. Nah, cluster ini harus dikembangin. Jadi jangan dimatiin cluster tersebut. Dan kalau kita bicara cluster itu kan wilayah, lokal, komunitas. Jangan kita terlalu muluk-muluk gitu loh. Kalau dulu misalnya di SB ada koridor. Itu sebenarnya peningkatan dari cluster industri berbasis kulit itu di mana tuh? Di wilayah apa di Jawa Barat misalnya. Itu dikembangin. Kemudian disambungkan dengan koridor yang lainnya, koridor yang mensupport industri ini. Apakah itu sepatu, apakah sampai ke ekspornya. Nah, itu yang strategi yang menurut saya sih perlu kita kembalikan ya. Jangan sporadis, kalau sekarang sporadis banget. Jadi nggak punya satu pakem, nggak punya satu pola gitu. Karena kalau kita lihat di Cina pun sebenarnya berbasis cluster juga, membangun industri-industri ini. Nah, kita sekarang punya basis yang bagus, industri halal. Tapi industri halal ini belum ada strategi nih. Cluster industri halal kan banyak. Makanan, pakaian, fashion ya, modest fashion, dan obat-obat dan farmasi ini. Dan termasuk kosmetika. Nah, ini di mana kita mau kembangin? Clusternya di mana? Supaya ekosistemnya terbangun kuat gitu. Kalau makanan misalnya di Jawa Barat kan banyak nih potensinya. Jadi ketika kita bicara pengembangan berbasis klaster, berbasis wilayah, kemudian disambungkan dengan koridor-koridor yang terkait dalam konteks industri halal, nah itu akan sangat jadi akan lebih bagus gitu. Jadi tidak rentan terhadap berbagai intervensi dari luar juga gitu. Jadi ini menurut saya strategi yang perlu kita bangun bersama-sama. Jangan-jangan dari mes ataupun dari komunitas ini nih bisa muncul dengan gimana strategi berbasis klaster ini misalnya untuk industri halal. Wallahu alam. Baik, subhanallah. Baik. Sedikit bisa Pak Irfan nanggepin dengan Pak Lukyan, ini menarik sekali nih ya. Ada tadi saya lihat pertanyaan dari Pak Nurul Huda tadi terkait modal, apakah dari internal kita atau dari non internal kita itu ya. Tapi satu hal lagi nih, saya juga pelaku ekonomi syariah di BMT ya. Saya pelaku juga. Sangat susah Pak Lukyan memberikan tadi basicnya, kepercayaan umat sendiri nggak percaya dengan lembaga kita. Karena tadi banyak contoh lembaga yang amburadul tadi. Satu itu. Jadi membangun kepercayaan tidak mudah. Memberi hutang pun tidak mudah loh ya. Secara syar'i dengan maaf dan petik yang kita sering ribut di pasar dengan bank yang berjalan itu mereka bisa menang lawan kita. Padahal kita jauh lebih kecil. Itu luar biasa di situ. Itu yang kita
kalah ya, nggak tahu karena kepercayaan itu. Lalu yang kedua tadi menyangkut dengan klaster tadi, bangsa kita itu sudah punya Pak Lukyan, cuma memang kita tidak serius, dikemukakan oleh Bung Hatta, koperasi, tapi kapitalis tidak suka, orang pemodal tidak suka. Kalau suka Pak, dana desa membangun minimarket untuk satu desa, satu kelurahan punya satu minimarket. Sorry, itu ter-unmute mungkin Pak Dep. Oke, maaf. Ya, jadi sebetulnya terkait dengan tadi ya, klaster tadi kita sudah punya itu Pak Lukyan. Dicetuskan Bung Hatta, koperasi. Itu dikembangkan di Eropa, di kita ditinggalkan. Kita punya kementerian tapi omong kosong, saya bilang. Saya berani ngomong gitu karena saya ikut pelaku di dalamnya. Ya, itu saya ikut gitu, saya ngerti. Jadi klaster kita sudah punya. Kalau kita punya dana desa itu dikembangkan dalam bentuk minimarket, ya yang sekarang label biru, label merah, nggak masuk Pak. Tadi ya berbasis tetangga, saya setuju. Kelurahan mensupport tetangga-tetangga kita tadi, tapi ini tidak dikehendakin Pak. Siapa yang tidak menghendakin? Mungkin Pak Lukyan lebih tahu lah. Itu ya. Jadi apalagi maaf aja dari Pak Irfan berbasis pesantren. Berapa komunitas yang sudah kita punya itu Pak? Cukup untuk membiayai diri kita kok. Tapi sekali lagi ada lembaga yang tidak berkenan ini terjadi Pak. Dan koperasi kita ini diadopsi di Eropa loh Pak. Di Eropa tuh dikembangkan Pak. Makanya di sana nggak ada, maaf saja, yang label merah, label biru itu nggak ada mereka. Mereka dikuasai oleh masyarakat sekitar sendiri. Kita sudah punya sejak tahun 55 Pak. Bung Hatta yang menyampaikan. Itu aja Pak. Makasih. Baik, Pak Lukyan, sebelum menanggapi ulang, ada dari santri yang mau bertanya, katanya. Kita silakan, Mr. Heri. Nah, biar nanti sekaligus menanggapi lagi Pak Dep dan juga menjawab pertanyaan santri ini supaya terbiasa untuk mengemukakan pendapatnya. Maka silakan. Siapa santri yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Setia Bintang Paluthan dari kelas 9 SMP IT Irfania. Oke, silakan. Yang bertanya Pak Lukyan. Ya, silakan. Nah, tadi kan Bapak banyak nih membicarakan tentang ekonomi syariah. Nah, sebelum itu bagaimana sih Pak cara ataupun tutorial bagi kami selaku anak muda yang hidupnya di pesantren agar paham gitu tentang ekonomi syariah dan tentunya bisa menjadi seorang yang bisa dikatakan ahlinya dalam ekonomi syariah. Apakah hanya dengan belajar ataupun adakah cara lain dibandingkan hanya dengan belajar? Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Satria Bintang. Barangkali masih ada satu penanya lagi. Kalau masih ada, kalau tidak ada langsung saya kembalikan ke Pak Lukyan untuk menjawab pertanyaan dari siswa tadi ya, kemudian juga menanggapi kembali Pak Dev. Silakan. Pak Irawan tadi apa saya lihat resen? Ya, Pak Irawan. Silakan Pak Irawan. Alhamdulillah ini guru kita nih dari Al-Ittifaq. Silakan. Al-Ittifaq ya. Ampun. Ya, atur nuhun Kang Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dokter Lukyan, aduh senang sekali nih Kang Irfan ini kayaknya pasca ketemu di rest area nih. jadi atur nuhun. Ini harus sering-sering nih acara seperti ini karena kalau model webinar yang sekarang itu yang resmi-resmi itu kadang kita tidak seterbuka seperti tadi komentarnya dari Kang Rafiq atau dari
Pak Dev ya yang dari Cirebon itu. Ya, sedikit saja sih kalau kalau saya tadi Bang Lucky udah cerita terkait dengan ta'awun ya. Jadi memang itulah yang menjadi, kalau kita melihatnya ke depan, prinsip-prinsip kerjasama dan sinergi ini yang dari berbagai pihak, bagaimana semuanya memberikan kekuatan penuh untuk mensukseskan ekonomi syariah di Indonesia ini. Jadi kalau cerita beberapa tahun ke belakang mungkin ya Bang Dokter, dari tahun 2013 atau 2014 kita bermimpi untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah ini ya walaupun dirasakan berjalan lambat, tapi insya Allah mudah-mudahan kita terus yakin. Dan kalau dihubungkan dengan terkait pandemi atau COVID-19 ini, selama kita masih berpikir positif gitu ya insya Allah akan selalu memberikan jalan lah. Nah, harapan saya sih sebenarnya Bang Lucky, Bang Dr. Irfan, bagaimana ke depan kita ini komunitas ekonomi syariah ini, baik MES, kemudian ada pesantren sekarang kan banyak juga yang bergerak di sektor ekonomi. Ini harapan kami sih salah satunya adalah KNKS bisa mengorkestrasi teman-teman di berbagai elemen dan stakeholder ini ya, termasuk lembaga dan kementerian untuk sekarang itu lebih banyak berpihak kepada UMKM, karena memang sektor real ini kan menjadi salah satu sektor yang tetap bisa bertahan dan bahkan membantu perekonomian Indonesia gitu ya. Kalau kita di Al-Ittifaq bergerak di sektor agro, ternyata sektor agro ini kan tetap bisa positif gitu ya, pertumbuhannya bahkan sampai 2%. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya sih senang kemarin melihat juga menteri kita ya, Menteri Pendidikan kita ada kampus Merdeka itu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan bagaimana kampus-kampus yang memiliki fakultas ekonomi syariah ini bisa benar-benar mempadu-padankan gitu ya nanti keilmuan secara syariah, keilmuan di lembaga pendidikannya ini untuk bisa diterapkan khususnya di tadi teman-teman komunitas seperti di pesantren. Jadi di pesantren ya kalau berbicara ekonomi syariah ya pasti syariah gitunya, minimal kalau bahasa di teman-teman di BI itu fair trade gitu ya, minimal kalaupun mereka berdagang ya insya Allah lah mereka jujur gitu ya. Nah, cuman dari sisi keilmuan lain kan kita sangat miskin sekali. Nah, ya mudah-mudahan ke depan juga selain tadi dari lembaga dan kementerian, juga lembaga-lembaga pendidikan, universitas, fakultas yang punya ekonomi syariah ini untuk bisa lebih masif lagi gitu ya, terjun ke lapangan, ke grassroots dan lain sebagainya. Dan terakhir sih Pak Dokter punten, kalau saya ngelihatnya tadi kan cerita terkait dengan banyak investor atau investasi yang keluar. Tadi itu ada industri atau garment. Ini sebenarnya momentum yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena inilah momentum Indonesia menjadi menjadi kalau mimpi ya betul menjadi produsen dan salah satu sektor gitu ya. Pertanian udah nggak ada pilihan lain lah gitu. Dengan iklim dan tanah Indonesia yang subur ini, tinggal mau atau tidak kita ke depan. Dan itu tadi tanpa mengurangi nilai-nilai prinsip-prinsip kerjasama. Jadi kalau untuk ilmu, untuk teknologi mah belajar kemana saja ke siapapun juga mangga gitu lah. Makanya kemarin saya senang juga ketua PBNU kita kemarin kan Kiai Said Agil Siroj ada penandatanganan MOU dengan Dubes Jepang, Kang Dokter. Nah, ini bagus sebenarnya teman-teman MES untuk bisa ngedorong. So karena transfer of knowledge dan knowledge dan teknologi itu penting gitu di kita. Kelemahannya kan itu mungkin nanti intinya saya senang sekali lah, makanya tadi pas ada undangan dari Kang Dr. Irfan, wah udah saya harus ikut lah, apalagi dengan Dr. Lucky ini udah lama tidak bertemu ya. Namun bahasa Sunda nama Tosono. Cuman izin punten saya nggak bisa menyalakan videonya, ini lagi di jalan, masih di mobil.
Siap, Atur nuhun, sadayana. Kairawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mangga, Pak reuni Lukian. nih. Ya, ini luar biasa nih, Kang Irawan dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, luar biasa ya, bisa menjadi bisa banyak apa yang kita bisa kerjakan gitu ya. Follow up-nya ada beberapa yang kita bisa kerjasamakan insya Allah. Yang pertama yang tadi Pak Dev ya, memang trust, kalau saya lihat sih memang masyarakat ini selama saya nggak tahu berapa tahun ini ya, gempurannya luar biasa ya. Yes. Dari kiri kanan, dan itu semua kadang-kadang ya hoaxnya juga luar biasa. Kemudian juga yang ditawarkan sekarang kan jadi dari berbagai aspek ya. Jadi itu nggak benar. Jadi itu juga yang menyebabkan, termasuk ekonomi syariah, termasuk zakat, termasuk dana haji, termasuk banyak hal gitu ya. Kita dibuat apatis sini terhadap apapun gitu. Malah Ustadz yang galang dana Palestina pun jadi diisukan macam-macam. Jadi kayak industri baru sih menurut saya. Jadi kalau di Barat itu Islamofobia industri baru, kalau di kita distrust atau menggoyang kepercayaan itu kayak industri tanda petik ya. Nah ini mungkin tantangan kita. Tapi menurut saya ketika kita melewati satu periode krisis, apakah itu kondisi sekarang seperti sekarang ini ya, ketika banyaknya nggak percaya kepada ekonomi syariah ataupun ada kritik-kritik yang sangat tajam, itu kita bisa tunjukkan itu mungkin momen untuk kita bangkit dari krisis itu barangkali. Tapi saya satu hal yang mungkin saya lihat di beberapa tempat lembaga-lembaga yang lembaga umat ini memang dia harus menerapkan juga tata kelola yang baik juga, baik itu lembaga keuangan mikro ataupun yang komersial yang lainnya gitu. Harus transparan, harus terbuka, maksudnya transparan dalam arti laporannya harus on time. Misalnya lembaga-lembaga zakat, misalnya kita bisa zakat. Apakah laporan keuangan 2020 udah terpublis belum? Begitu juga lembaga-lembaga kita, lembaga BMT, BPRS-nya dan seterusnya. Apakah komunikasi ke publik tersampaikan mengenai pengelolaan dananya, bagi hasilnya seperti apa, pendapatan usaha dan seterusnya. Jadi itu kan akuntabilitas itu dari laporan keuangan yang baik, yang teraudit dan disampaikan on time gitu. Kapan harus disampaikan ya? Ketika tutup buku langsung tersampaikan. Nah ini mungkin dari aspek akuntabilitas dan tata kelola kita harus perbaiki juga. Dan ini mungkin yang agak berat ya, karena bicara akuntabilitas, tata kelola, sistemnya gimana? Nah, banyak lembaga yang memang belum tersistem barangkali ya, belum menggunakan istilahnya kalau di perbankan tuh banking sistemnya sudah canggih lah begitu. Nah, kita apakah sudah investasi di situ? Dan memang itu berat ya. Makanya mungkin ini Bu. Iya. Kemudian yang satu lagi Pak, yang tadi yang modal luar tadi, ini isu yang kayaknya memang kita harus memang sedikit sebenarnya kalau kita bicara di luar sana ya, masalah ekonomi kita yang sangat terbuka, sektor keuangan Indonesia sangat terbuka Pak. Saham atau orang asing bisa buka bank di Indonesia dan sahamnya maksimal gitu. Tapi Indonesia itu punya nggak, kalau kita hitung ya, berapa banyak bank Korea di Indonesia, berapa banyak bank Malaysia, bank Singapura. Tapi apakah kita punya cabang, punya bisnis di sana? Nggak ada, reciprocality itu nggak ada. Nah, katanya ya karena kita terlalu besar negaranya, lebih besar dari mereka, jadi bisnis mereka di sini semua. Tapi kan ya harus ada timbal balik begitu ya. Nah, jadi ini yang aspek modal luar. Kenapa saya mungkin agak sedikit kalau kita bicara ini memang nanti ya banyaklah yang akan menyampaikan ini kita anti itu. Tapi menurut saya untuk membangun ekonomi Indonesia, ekonomi nasional dan ekonomi umat itu memang harus kita perkuat ini dulu gitu, modal internal dulu. Dan itu banyak kalau kita bicara modal internal tuh yang wakaf kita belum manfaatin secara optimal. Yang banyaklah pokoknya kalau kita bicara ini ya, bagaimana mengoptimalkan modal. Nah, baik, mungkin beralih ke pertanyaan Anda tadi yang untuk belajar ekonomi syariah. Anda itu berada di tempat yang sangat tepat. Bukan hanya kiainya itu
bisa menjelaskan secara teori, tapi juga praktek langsung. Nah, cuman saran saya, memang belajar ekonomi syariah itu harus juga dipraktekkan kecil-kecil dulu. Kan kalau kita bicara ekonomi itu ada berapa elemen? Elemen legalnya, akadnya, itu kan dari sisi kita harus mencapai, kalau kita jual beli ada kerelaan, ada memenuhi syarat rukun dari transaksi jual beli tersebut. Ya, itu bisa dilakukan, bisa dipraktekkan. Misalnya pengen transaksi jual beli dengan bayaran ditangguhkan. Beli barang, kemudian barang dapat sekarang, kemudian nyicil. Anda secara nggak langsung sudah belajar, Anda sudah belajar prinsip apa? Murabahah misalnya. Atau yang lainnya, misalnya belajar kerjasama, ada saling mau buka usaha, kan bisa tuh jualan kecil-kecilan di pesantren atau di kampung, ataupun dengan keluarga misalnya. Nah, modalnya dari orang tua, Anda yang mengelolanya. Nah, ketika bisnisnya menguntungkan, bagi hasil sama orang tua. Itu sudah mempraktekkan mudharabah, orang tua sebagai pemodal. Nah, itu jadi di pesantren sebenarnya praktek dan teori bisa langsung dijalankan begitu, tanpa harus mengajari mereka apa definisi murabahah atau mudharabah terlebih dahulu, langsung dipraktekkan. Jadi anak-anak mungkin bisa mempraktekkan dulu. Nanti tinggal para asatidnya yang mengarahkan, oh ini prinsip ini loh yang kalian lakukan. Termasuk kalau misalnya belajar yang lebih canggih lagi, nanti nabung di buka tabungan di BMT di pesantren. Ketika sudah nabung nanti dapat ilmu juga bagaimana proses pengolahan dan tabungan tersebut. Mau apakah akadnya wadiah, apakah akadnya mudharabah. Jadi itu bisa sambil jalan Anda ya. Jadi tetap belajar teorinya, tapi juga bisa mempraktekannya langsung. Kemudian pertanyaan Pak Ustaz Irawan nih, bukan pertanyaan, tapi banyak sekali masukan yang saya pikir kita bisa lakukan bersama-sama mengenai sinergi tahun dan juga keberpihakan. Kalau dari sisi KNDKS memang ini yang kita dorong bersama-sama dengan beberapa keuntungan, maksudnya dari sisi privilege ya, punya akses ke minimal ke pimpinan ke Wapres misalnya. Ini juga concern yang selalu disampaikan ke kita, dan ini yang semangat untuk memberdayakan keberpihakan kepada ekonomi umat ini yang mungkin kita bisa kerjasamakan, bisa lebih kita tingkatkan gaungnya, kita eratkan kerjasama sinerginya, dan kita libatkan semua pihak yang memang punya pandangan atau visi yang sama gitu. Jadi perlu sinergi untuk membina dan membangun keberpihakan. Saya pikir kalau dari sisi kita sendiri, mungkin komunitas kita, bagaimana saling mensupport. Jadi kalau misalnya mau pesan sesuatu, lihat dulu kiri kanan ini di komunitas ini ada nggak yang bisa mensuplai barang ini. Jadi itu dulu barangkali sinergi sama tadi semangat belanja di tetangga. Sama kalau misalnya ada pesantren yang butuh pasokan ATK misalnya. Masa iya nggak ada yang di mes ataupun di komunitas yang punya usaha ATK gitu. Itu kan rutin banget ya, ATK dan masuk mobilier dan seterusnya. Jadi itu pasti ada tuh. Dan pesantren-pesantren ini alhamdulillah luar biasa sekarang ya. Saya sangat kagum dengan berbagai, khususnya mungkin inisiatif BI juga ya, yang sangat banyak sekali program untuk pembinaan pesantren. Tapi yang lebih penting barangkali nanti adalah bagaimana yang sudah ada terjaring terhubung ini ada semacam, kan ada istilahnya closed loop ya. Jadi semuanya kita ini sendiri gitu. Jadi ini mungkin bagian dari usaha itu ya, Kang Irawan ya. Kemudian yang Kampus Merdeka, saya pikir memang ada satu hal ya. Ekonomi syariah ini memang sebaiknya menurut saya tidak hanya mengandalkan fakultas atau prodi ekonomi dan keuangan saja. Karena kalau kita bicara ekonomi syariah, itu ada pertanian di situ. Nggak mungkin industri makanan halal itu bisa tumbuh kalau teman-teman di Fakultas Pertanian, Teknologi Pangan, atau apalah ya, kita nggak libatkan. Kemudian kehutanan juga, ya iyalah banyak sekali aset-aset hutan kita yang kita bisa kelola, kita bisa libatkan menjadi bagian dari ini. Kan kalau kehutanan bisa nanti industri perabot kita di Cirebon yang sudah yang berbasis rotan sudah diekspor usaha perabotnya ke Nah, ini negara salah urus juga dulu, sehingga saya ada satu menteri dulu membolehkan ekspor rotan.
Padahal di Vietnam tuh nggak ada rotan, di Cina itu nggak ada rotan, rotannya di Indonesia. Kita ekspor rotan, ya sama kayak ekspor benur ya. Rotan dikasih ekspor. Akhirnya kita kehabisan bahan baku industri mebel lokal. Imporlah kita perabot-perabot rotan dari Vietnam. Jadi keberpihakan itu memang penting ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita short apa istilahnya, rabun jauh gitu ya. Yang penting mendevisa dulu, devisa itu tinggi kita dapat dari sini gitu. Tapi kita nggak mikir dari situ kita ternyata mematikan banyak industri turunannya. Nah ini kayaknya makanya harus kuat. Kita ini kalau bicara membangun komunitas, saya pikir juga bukan hanya industri atau usahanya, tapi juga masalah memonitor kebijakan. Jadi kita juga membangun wacana, narasi. Kalau MES atau IAI ataupun asosiasi yang lain ya tidak membangun narasi juga, narasi yang sama bahwa ekonomi emas itu sebenarnya mendukung ekonomi nasional. Kita meningkatkan cadangan, mengurangi current account deficit misalnya, meningkatkan devisa. Itu yang harus kita bangun sebenarnya. Bukan kita kemudian ketika di counter, ini kan terlalu Islam, terlalu ini. Bukan itu narasi yang kita harus bangun sebenarnya. Kita harus solid juga, dari bawah itu solid narasinya juga gitu. Ekonomi umat, ekonomi nasional. Kalau kita kokoh, kuat, solid, sustainable, berbasis komunitas, masyarakat kelas menengah ke bawah dan apapun namanya ya berarti kan ekonomi nasional juga ikut solid gitu, nggak rapuh, dikit-dikit krisis gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita sama-sama sinergi. Terima kasih Rawan tadi masukannya, dan saya pikir ajakannya untuk bersinergi terus-menerus dan juga membangun ekonomi berbasis pesantren tadi ya, yang saya sangat sepakat. Tapi tadi jangan terbatas dengan, kalau saya sih ini otokritik kepada kami di kampus ekonomi syariah, ini juga harus merangkul teman-teman yang lain gitu. IPB kita punya, IPB sangat concern di ekonomi syariah. Jadi sebenarnya banyak program-program di IPB yang bisa terkait dengan ekonomi syariah ini gitu. Atau di Bandung ada ITB-nya, UNPAD-nya dan YIN-nya, di seluruh Jawa Barat ini sebenarnya kalau kita galang seluruh sumber daya luar biasa. Jadi karena saya tinggal di Bogor, jadi orang Jawa Barat juga, jadi kita harus mungkin mulai dari Jawa Barat dulu nih, atau dari Ciamis dulu, atau dari Cirebon dulu nih, gerakan apa ini namanya? Ya. Siap. Tata kelolanya disiapkan dulu nih Pak. Siap. Siap. Ayo Kang Nurul Huda, siap. Baik. Alhamdulillah tidak terasa nih Pak Lukian, Pak Dokter, sudah hampir 2 jam kita berdiskusi mendengarkan ilmu yang luar biasa dari Pak Lukian. Namun sebelum ditutup barangkali ada closing statement dulu dari Pak Lukian, silakan. Ya mungkin lebih kepada mengapresiasi ini forum kita malam hari ini. Luar biasa masukan, saran dan juga ilmu-ilmu ya, sharing-sharing yang luar biasa dari masyayikh asatis di sini. Saya pikir banyak yang bisa kita sinergikan ya ke depannya. Jadi ini yang langkah awal ini, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudah langkah kita berikutnya, dan amin. Silaturahmi ini bisa lebih kokoh nantinya, bukan hanya saling kenal, bisa juga saling sinergi dalam berbagai kegiatan. Itu Bang Ali, Ustaz Irfan. Baik. Aplausnya gimana ini Pak Rofik? Aplausnya begini aja lah. Jazakumullah hasanah jazaa Pak Dr. Lukian Tamani atas ilmu, pengalaman, dan juga yakin nih banyak pencerahan agar ke depan kita semakin banyak sinergi dan kolaborasi, sehingga visi ekonomi syariah yang sangat luar biasa, yaitu Indonesia yang mandiri, kemudian makmur, madani, dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, bisa secepatnya terwujud ya. Dan memang salah satu strategi dasar yang harus kita lakukan adalah peningkatan kesadaran publik, meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi masyarakat, dan itu merupakan bagian daripada strategi dasar yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan sekolah keuangan syariah ini menjadi bagian
yang ikut membantu meningkatkan kesadaran publik, ikut membantu meningkatkan literasi bagi masyarakat, bagi umat, ya. Nah, sehingga visi yang tadi luar biasa, Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia, terkemuka di dunia, bisa segera terwujud. Dan wabil khusus sebenarnya tidak hanya bicara ekonomi syariah, tapi bicara ekonomi berkeadilan, bicara kemakmuran, dan itu variabel yang tidak bisa terpisahkan dari ekonomi dan keuangan syariah. Terima kasih kepada semua pihak yang tadi juga ada sebenarnya dari DIM Unpad, ya, dan dari mana-mana. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa di sesi 9 sesi yang akan datang kita semakin bisa membuka celah-celah kolaborasi dan juga sinergi antar berbagai institusi, berbagai lembaga, ya, dan yakin dengan kolaborasi dan sinergi, insya Allah ekonomi syariah akan semakin membawa berkah untuk kita semua. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah kifatul majid, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan jazaa Bang Lukian, Pak Dr. Lukian. Terima kasih Pak Lukian pencerahannya. Ya. Keren banget. Terima kasih semuanya. Pak Nur Huda, ayo yang tepang ya. Siap, Pak Rofik, siap. Banyak PR di Mes Ciamis nih dengan PRMI ini, siap. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Atur nuhun. Izin live Kang. Mangga, Kang, atur nuhun semuanya.